siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Masih semangat ya belajarnya hari ini? Masih. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kemudian absen dulu ya. Saju, Hadir, Bintan, Riza, Sufana, Miftah, nanti semua ya. Ayo sekarang buku LKS-nya dikeluarkan. Nah, sekarang kita membahas tentang sejarah perjuangan Sunan Giri menyebarkan Islam. Nah, yang pertama, Sunan Giri berburu ke Ampel dan Denta. Yang kedua, Sunan Giri belajar ke Pasai. Dan yang ketiga, Sunan Giri mendirikan pesantren. Kita akan membahas yang pertama dulu ya. Sunan Giri berburu di mana? Di pesantren Ampel Denta. Saat Joko Samudro umur 7 tahun, Nyai Ageng Sumantri menitipkan beliau di pondok pesantren Ampel. Tujuannya mengapa beliau datang ke pondok pesantren Sunan Ampel? Tujuannya agar beliau bisa belajar tentang agama Islam. Saat pertama kali beliau belajar di pondok pesantren Sunan Ampel, beliau merupakan murid yang cerdas. Beliau diberi gelar Maulana Ainul Yakin oleh Sunan Ampel. Suatu hari ketika Sunan Ampel setelah melaksanakan sholat tahajud, beliau melihat salah satu muridnya wajahnya bercahaya dan beliau tidak bisa melihat langsung wajahnya. Karena apa? Karena wajahnya ditutupi oleh cahaya. Dan beliau Sunan Ampel itu mengikat salinya dengan ikatan kecil. Nah, keesokan harinya Sunan Ampel menyuruh semua muridnya untuk keluar siapa yang mempunyai sarung ikatan kecil. Dan akhirnya si Joko Samudro itu maju lempar menunjukkan bahwa beliau mempunyai ikatan kecil di sarungnya. Dan kemudian Sunan Ampel sudah mengetahui bahwa Joko Samudro itu bukan anak sembarangan. Kemudian Sunan Ampel membawa Joko Samudro pergi ke rumah ibu angkatnya di Gresik. Setelah sampai di Gresik, Sunan Ampel menanyakan pada ibunya siapakah sebenarnya Joko Samudro itu. Nah, ibunya menjelaskan semula-mula ditemukan bayi yang terapung-apung di Selat Bali yang ditemukan oleh kapal dagang miliknya yang sedang berlabuh di Selat Bali tersebut. Dari cerita itu, Sunan Ampel yakin kalau Joko Samudro itu adalah keponakannya sendiri. Dia adalah anak dari pamannya yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Karena pamannya pernah berpesan padanya, jika nanti ada bayi anak laki-laki yang terapung di Selat Bali, itu adalah anakku. Jika dia anak laki-laki, maka berilah dia nama Raden Paku untuk menjadi paku Islam di tanah Jawa. Jika akhirnya nama Joko Samudro diganti dengan Raden Paku, dan sejak itulah dia dipanggil Raden Paku. Yang kedua adalah Sunan Giri belajar kemana? Ke Pasai. Selama 3 tahun beliau belajar di Sunan Ampel. Akhirnya beliau mendapat tugas dari gurunya untuk berguru ke Pasai. Raden Paku dan anak Sunan Ampel yang bernama Raden Maulana Mansur Ibrahim yang akan menjadi Sunan Bonang diutus untuk menyebar ajaran Islam secara lebih dalam di Mekah. Namun sebelum berangkat, Sunan Ampel memutusnya untuk menemui ayahnya di Pasai Aceh. Sunan Ampel ini mempertemukan anak dan ayahnya yang sudah lama tidak bertemu.
selesai, setelah dianggap lulus, mereka akan melanjutkan ke pendapatan mereka mereka. Namun Maulana Ishaq menyuruh mereka kembali ke Jawa. Karena kenapa? Karena kemampuan dan tenaga mereka dibutuhkan untuk menegakkan agama Islam di Jawa yang sedang berkembang. Yang kedua, kita akan membahas tentang Sunan Giri mendirikan pesantren. Pada waktu Raden Pakumaku dalam ke Jawa, beliau diberi nama Maulana Ainul Yakin oleh ayahnya untuk membangun pesantren. Dan pada akhirnya nama tersebut harus sama dengan gaul dan jenisnya yang diberikan ayahnya. Raden Paku berjalan-jalan untuk mencari tanah yang diberikan oleh ayahnya. Alhasil beliau menemukan dan membangun pesantren di desa Sidomukti dekat Gresik yang terletak di dataran tinggi. Itulah mengapa beliau diberi nama Giri. Karena apa? Giri itu artinya dataran tinggi atau pegunungan. Maka dari itu beliau dikenal dengan nama Sunan Giri. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi kita lanjut contoh keteladanan Sunan Giri. Jadi di sini akan lanjut dengan contoh keteladanan Sunan Giri ya. Dengan beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri, misalnya banyak sekali contoh keteladanan dari Sunan Giri yang bisa kita petik hikmahnya. Salah satunya keteladanan yang bisa dipetik yaitu strategi yang baik dalam berdakwah. Selain strategi dakwah, beliau melakukan dengan cara mendirikan pondok pesantren dan lagu dan permainan. Sunan Giri menciptakan beberapa film dan permainan untuk anak-anak. Salah satu cukup dikenal adalah juga sulung. Apakah di sini sudah apa dengan latihan juga sulung? Nanti kita nyanyikan ya. Lanjut lagi ke materi. Sunan Giri juga melakukan strategi dakwah di dalam dunia politik, yaitu dengan menjadi sang propaganda ulung. Julukan sang propaganda ulung ini terbukti bahwa Sunan Giri mampu menaklukkan kerajaan Majapahit hingga akhirnya kerajaan tersebut mengakui kekuasaan sendiri dan memberi kebebasan pada Sunan Giri untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit. Menjadi seorang ulama memiliki pengetahuan agama Islam yang luas memang itu sangat penting. Namun penting juga memiliki pengetahuan makhluk agar bisa bersaing dengan kerajaan-kerajaan kala. Di antara kepintaran dalam hal umum yaitu dengan kerajaan kemampuan dalam berorganisasi dan kemampuan dalam memimpin. Dalam dakwah hal ini paling dibutuhkan yaitu cara memimpin pemerintahannya. Hal ini kemudian akan menjadikan besar diambil oleh pemerintah seperti hanya pembelajaran seperti itu dengan ikut berkecimpung di dunia politik. Dari sini ada yang ditanyakan? Baik, di sini Bu Deni akan memberi teks lagunya apa tadi? Juga semuanya di depan ya, kita menyanyikan lagu juga semua. Katanya sudah bisa semuanya. Nah, kalau sudah bisa, mari kita suara bersama. 1, 2, 3. Jubla suweng, suweng meteng gelender, mambu terulung kuder, pak empoli rani sapa bulu dele ake sip pong dele kopong sip pong dele kopong. Jubla suweng, suweng meteng gelender, mambu terulung kuder, tak empoli rani sapa bulu dele ake sip pong dele kopong sip pong dele kopong. Nah, ini adalah contoh tembang yang dibuat oleh Sunan Giri. Nah, di sini Bu Deni mempunyai permainan. Ada yang mau maju ke depan? Semuanya maju ya, di mana ayah? Semuanya maju ya. Maju ke depan. Maju sini. Nanti tugas kalian menyanyikan tembang juga semua ya. Nanti salah satu menjadi apa? Menjadi meja. Mita. Ya, saya membuka dulu Not. Nanti yang kalah berarti yang duluan ya, sini buka dulu. Mimpa layung gandeng. Lagi. Pimpa layung gandeng. Nih, Riza sama Mita
dulu. Nah, menang. Berarti nanti kamu yang pertama. Ya. Ini. Kamu yang kedua ya. Nah, ya. Bom pimpa layum. Nah, kamu yang ketiga ya. Nah, kamu yang keempat, yang kelima ya. Kita bisa. Juga Suwang edan kelender, mampu ketunduk kuda. Pak empoli lari sokong buyut delek ake sir pandele kapang sir pandele kapang sir pandele kapang sir pandele kapang. Ayo siapa yang bawa? Nah, coba dilihat. Apa ya? Oh, tidak kelas. Yang keras, baca yang keras. Yang mana yang mana? Pasar. Ya, sip, pintar. Ya, 1, 2, 3. Jublah suwang ngedeng gelender, mampu ketutung butet. Pak empoli irik sokong buyu delek ake sir pandele kapang sir pandele kapang sir pandele. Ayo siapa? Pandele kapang. Nah, coba ya. Iya. Bisa enggak? Baca yang keras. Mengapa beliau diberi nama Giri dan akhirnya dikenal dengan Sunan Giri? Kenapa ya? Itu artinya pegunungan atau dataran tinggi. Iya. Ya, yang ketiga. Phil. Nih. Siman bisa nggak ya? Suwang edan gelender, mampu ketutung butet. Pak empoli lari sokong buyut Sir pandele kapang sir pandele kapang. Nyari-cariannya tak bener. Keras. Umur 7 tahun, Joko Samudra oleh Nyai Ampel Kinagi dititipkan di pesantren. Mana tadi? Pesantren Sunan Ampel. Yang keempat siapa? Yang keempat, Suwang ngedeng gelender, mampu ketutung butet. Pak empoli sokong buyu delek ake sir pandele kapang sir pandele kapang sir pandele kapang. Ya. iya keluar dong kita mah. Kopi Terus apa lagi? Ya, sip. Ayo, yang terakhir. Siapa? Salju. Suwang ngedeng gelender, mampu ketutung butet. Tak empoli lari sokong buyut delek ake sir pandele kapang sir pandele kapang sir pandele kapang. Bisa nggak? Sunan Giri mendirikan pesantren di desa Sidihakti. Ya. Ya, sekarang kembali. Mari. Ini kalian sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan? Sementara belum. Ada yang bisa menyimpulkan? Oh iya, Mifta silakan. Saat Joko Samudra berumur 7 tahun, Giri akan
7 tahun, ini Adam Pinati menderita